Membaca Yasin secara umum bagus, ya. Secara umum bagus karena Yasin bagian dari Al-Quran. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Berhukum salam-salaman setelah melakukan salat 5 waktu berjamaah, maka dijawab oleh para ulama di antara Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dirinci. Apabila dia berjabat tangan karena memang ada teman yang baru jumpa, dari sahabat, ya maka ini tidak mengapa, tapi jarang yang seperti itu. Dan tujuannya ini jarang, ya. Maka ini tidak mengapa, karena dia berjabat tangan bukan dengan niat ini adalah sunnah setelah salat, tapi kebetulan baru jumpa. Ya, dan khawatir nggak sempat salam lagi. Berikutnya kata Syekh Utsaimin, dia meyakini bahwa itu sunnah selesai salat adalah ibadah yang mulia, yang itu bagian dari sunnah selesai salat, maka ini bisa jatuh ke dalam bid'ah kalau dia meyakini seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Nabi dan para sahabatnya yang menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan yang sunnah setelah salat. Itu rinciannya, ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian Syekh Bima menyebutkan sisi tidak baiknya kebiasaan ini dari sisi dia dapat mengganggu orang lain. Karena kondisi orang setelah salat dianjurkan untuk khusyuk, mentadaburi zikir-zikir yang dia baca dengan salaman sama seperti itu, akhirnya dia terganggu. Bahkan ada seorang yang terkejut, ayo berpikir, ayo jarang nabi, jojo nggak itu kayak boka, ya geli ya, ya geli, ya terganggu. Ya ini jawabannya ya, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali. Kali ini saya akan membahas salah seorang Ustadz Wahabi yang bernama Ustadz Farhan Abu Furaihan LC. Dia menjelaskan tentang masalah membaca Yasin setiap malam Jumat dan salaman setelah sholat. Dua amalan ini sering dilakukan oleh teman-teman Aswaja, oleh masyarakat Aswaja. Setiap malam Jumat baca Yasin dan setelah salaman, setelah sholat melakukan salaman dengan teman di sampingnya. Nah, dua amalan ini oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan dimasukkan, dikategorikan dalam golongan yang muhdas bid'ah sesat. Kenapa? Karena menghususkan amalan yang khusus di waktu khusus perlu dalil khusus. Itu katanya Ustadz Farhan Abu Furaihan berdasarkan kaidah yang ditetapkan oleh ulama. Jika ingin mengamalkan suatu amalan khusus, misalnya Yasin, di waktu yang khusus setiap malam Jumat misalnya, ini tidak boleh memakai kaidah umum, tidak boleh memakai hadis umum, tetapi perlu dalil khusus. Pak Farhan Abu Furaihan, Anda ngomong bahwa mengkhususkan amalan khusus di waktu khusus perlu dalil khusus ini Anda tahu, ini bukan Rasulullah yang bilang seperti itu, tapi itu ijtihad ulama Anda. Ingat, saya katakan itu ijtihad orang-orang seperti Anda, ulama Anda. Coba kalau mau jujur sampaikan, itu ijtihad ulama Anda. Padahal di ulama-ulama Aswaja juga sama seperti itu. Artinya berbeda malah dengan Anda. Boleh mengkhususkan amalan khusus di waktu yang khusus tanpa dalil khusus. Begitu Pak Farhan. Siapa yang ngomong? Anda mesti kenal. Siapa yang ngomong? Yang mengatakan seperti itu? Di antaranya adalah Sahibi Fathil Bari, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau seorang al-hafidh ahli hadis. Yang kedua adalah Al-Alamah Badruddin. Beliau juga mensyarah kitab Sahih Bukhari yang diberi judul Umdatul Qari. Dua ulama ini di dalam kitabnya menjelaskan bolehnya menghususkan amalan khusus di waktu yang khusus tanpa perlu dalil khusus, Pak Farhan Abu Furaihan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dari hadis-hadis Nabi. Istimbat hukumnya dari sana. Bukan contoh yang dimaksud. Tapi ada Al-Quran, ada hadis. Nah, dari Al-Quran yang hadis ini namanya sumber hukum. Bukan langsung hasilnya ketetapan hukum. Tidak. Jadi Al-Quran dan hadis ini jangan dijadikan ketetapan hukumnya. Oh ini begini. Itu sumber hukum yang diolah oleh ulama. Namanya istimbat. Kalau sanmesan Anda itu mau mengerti, mau membahas tentang penjelasan ulama seperti yang Anda jelaskan itu Pak Farhan. Jadi Anda ini telah melarang seseorang melaksanakan amalan khusus di waktu yang khusus,
Padahal Anda tidak punya dalil juga dari Rasulullah. Hanya kata orang. Kata ulama Anda itu Pak Farhan ya. Kalau mau adu ulama, mari. Ulama kami juga bilang seperti itu. Boleh. Baik, ayo kita bedah sekarang kitab Fathul Bari dan kitab Umdatul Qari. Ingat ya Pak Farhan, dua orang ini, Al-Allamah Badruddin dan Al-Hafidh Al-Ashqalani, beliau mensyarah kitab Sahih Bukhari. Dan dua ulama itu sering juga digunakan pendapatnya oleh ustadz-ustadz antum, oleh syekh-syekh Anda di Arab Saudi. Mari kita mulai Pak Farhan. Baik, pertama mari kita buka kitab Fathul Bari bisyarhi Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Ashqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Ashqalani. Bisa dibuka jilid 3. Tepatnya di halaman 611. Di situ Ibnu Hajar Al-Ashqalani menjelaskan, wa fi hadzal hadisi ala ikhtilafi turuqihi. Hadis ini yang menyatakan tentang kebiasaan Rasulullah itu tidak duduk sebelum sholat dulu, ala ikhtilafi turuqihi, dari berbagai jalur rawinya ini, dalalatun ala jawasi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali sholihah. Maka ini sebagai dalil yang memperbolehkan, bolehnya menentukan beberapa hari, menentukan hari-hari dengan beberapa amalan. Artinya amalan yang khusus boleh dikerjakan pada waktu-waktu tertentu. Wal mudawamah ala dzalika, dan bolehnya dawam rutin setiap malam Jumat misalnya, setiap setelah sholat misalnya, boleh menentukan Yasin, amalan khusus ini di hari khusus, yakni malam Jumat, boleh. Ini dasarnya apa? Ya hadis Rasulullah. Rasul tidak pernah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sebelum sholat dulu. Nah, dari situ berarti boleh menentukan sebagian amal dengan diletakkan di hari-hari tertentu. Jadi, menentukan amalan tertentu, dikerjakan di waktu tertentu, itu boleh Pak Farhan Abu Huraihan ya. Untuk teman-teman Wahabi, ingat ya, apa yang disampaikan oleh Farhan Abu Huraihan ini untuk melarang seseorang mengerjakan suatu amalan khusus di waktu-waktu yang khusus, katanya memerlukan dalil khusus. Itu apa yang disampaikan oleh Farhan, itu tidak ada dalil khusus seperti itu, tidak ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Farhan itu bukan dalil bro ya, itu perkataan ulama. Kalau sama-sama perkataan ulama, maka banyak kok ulama yang memperbolehkan dengan standar dengan istimbat dari hadis Nabi, seperti masjid Nabi itu datang ke Kuba setiap hari Sabtu. Dari situ banyak ulama yang istimbat bahwa boleh menentukan suatu amalan khusus di waktu atau di hari-hari khusus tanpa perlu dalil yang khusus. Begitu Pak Farhan.